Selamat datang di channel Kisah Sahabat. Channel ini berisi kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Kak Randy, kan kakak pernah kuliah di luar kota, jauh dari orang tua. Gimana sih rasanya jauh dari keluarga? Pernah nggak kakak ngerasa homesick atau rindu kampung halaman? Oh iya, pasti pernah dong. Dulu aku selalu rindu dengan orang tua dan keluarga di kampung halaman. Tapi ada loh kak, orang-orang yang nggak rindu sama keluarga, orang tua atau kampung halamannya. Yah, biasanya sih orang-orang kayak gitu punya masalah pribadi sama keluarganya. Masa ada sih yang begitu? Iya, ada kak. Kakak mau tahu gimana ceritanya? Coba gimana sih ceritanya? Pengen tahu aku. Yuk, langsung aja kita saksikan kisah yang berikut ini. Janji hati David di tahun baru. Jakarta merupakan ibu kota negara. Semua orang berbondong-bondong pergi ke sana untuk mempertaruhkan nasib mereka. Salah satu dari banyaknya orang yang mencoba peruntungannya di Jakarta adalah David. Seorang laki-laki yang masih muda namun memiliki banyak pencapaian yang luar biasa. Di usianya yang menginjak 26 tahun, ia sudah bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan teknologi. Hal ini berkat prestasi David sewaktu duduk di bangku kuliah, sehingga ia dipercaya menempati jabatan ini. Keberuntungannya tak hanya ini, ia juga memiliki seorang pacar yang sangat cantik. Ya, Vela, orang yang dikenalnya sewaktu duduk di bangku kuliah dan menjalin hubungan baik hingga sekarang. Sayangnya, di balik semua pencapaian ini, ada hal yang David lupakan. Fit, tumben lu datang duluan. Wah, iya nih bro. Kebetulan tadi gue bangun pagian. Jadi ya daripada gue tidur lagi kan ya. Jadi gue pikir ya sekalian lah berangkat lebih awal. Ternyata enak juga ya berangkat pagi-pagi gini. Jadi bisa nyampe kantor lebih pagi. Iya sih, kalau berangkatnya siangan pasti macet. Oh ya, udah Desember nih. Ada rencana akhir tahun nggak? Ya mungkin sama kayak tahun-tahun lalu bro. Rayain bareng cewek gue. Iya ya. Wih, asik nih yang punya pacar. Iya bro, ntar lo juga bakal punya. By the way, tahun ini nih lo tahun bareng kemana? Rencananya gue mau balik ke Pontianak. Mau tahun baruan di sana sama keluarga. Ya kalau setahun nggak pulang rasanya ada yang kurang-kurang gimana gitu. Oh, bagus lah. Semoga liburan lo menyenangkan ya bro. Udah jam 8 nih. Yuk kerja. Ntar Pak Bos lewat. Diomelin kita. Oke, yuk. Sudah 5 tahun ini, David tidak pulang. Bisa dikatakan, David sebenarnya memiliki kekecewaan terhadap keluarganya. Saat ia sekolah, ia tidak bisa membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah yang bagus seperti teman-temannya. Uang jajannya selalu dianggap kurang dibandingkan dengan teman-temannya. Pokoknya,
David hanya berpikir tidak ingin lagi hidup dalam kesulitan. Hidupnya sudah nyaman di Jakarta saat ini. Pa, tahun ini David pulang gak ya? Papa nggak tahu, Mah. Tapi Papa yakin, cepat atau lambat, David pasti pulang. Mama tenang aja ya. Apa David segitu sibuknya ya, Pa? Masa sudah hampir 5 tahun sejak dia pergi ke Jakarta, dia gak pernah pulang sih, Pa? Iya, Mah. Papa juga sedih. Tapi kita bisa apa lagi? Kita hanya bisa berdoa supaya David selalu dilindungi Tuhan dimanapun dia berada. Iya kan, Mah? Apa sebaiknya kita susul ke Jakarta saja ya, Pa? Duh, sebaiknya nggak usah, Mah. Ingat, kita ini sudah tua. Lagi pula, Jakarta itu bukan tempat yang mudah buat kita kesana kemari. Mama kan juga harus banyak istirahat. Ingat kata dokter, Mama nggak boleh terlalu stres. Ya sudahlah, Pa. Atau gini aja, Mah. Tahun ini, Mama ingin merayakan tahun baru seperti apa? Nanti kita lakukan. Ya, Mah? Bagaimana kalau kita adakan acara kecil-kecilan? Lalu kita undang tetangga kanan kiri kita. Nah, di sana nanti kan Papa bisa main gitar. Ide yang bagus. Oke, nanti kita siapkan sama-sama ya, Mah. Begitulah hidup Pak Bernard dan Bu Rani. Sederhana, tapi mereka selalu punya cara untuk mensyukuri setiap berkat yang mereka terima dalam hidup. Sesedih apapun, sekecewa apapun, tak menghalangi mereka untuk tetap berharap David segera kembali. Malam itu, seperti biasa, David akan menghabiskan waktunya bersama dengan Vela, pacarnya. Mereka biasa menghabiskan waktu dengan makan malam, nonton bioskop, pergi main di taman kota, dan di berbagai tempat lainnya. Malam ini, mereka hanya menghabiskan waktu makan bersama di apartemen milik Vela. Namun demikian, ini tidak mengurangi keseruan dan keromantisan mereka. Oh ya, Vel. Bentar lagi kan tahun baru nih. Aku punya kado spesial loh buat kamu. Oh ya? Apa itu? Ingat gak? Waktu kita pertama jalan bareng ke Dufan, kan aku pernah bilang tuh, kalau aku bakal ajak kamu ke suatu pulau yang mana kamu pengen banget. Ingat gak? Kalau nggak salah, Pulau Bali kan? Yes. Tahu gak? Kemarin aku dapat banyak bonus loh. Karena kerjaan-kerjaan di kantor bisa aku selesaiin tepat waktu. Dan ya pas browsing-browsing gitu, aku nemu beberapa opsi nih buat jalan-jalan kita ke Bali. Lumayan kan, bonusnya bisa kita pakai buat ke Kuta, Legian, Gianyar. Ya sambil nikmatin kembang api lah di akhir tahun. Gimana? Wow, kedengarannya keren banget. Makasih ya udah nyiapin ini buat aku. Padahal ini kan hasil kerja kerasmu juga. Jangan selalu mikirin buat aku, tapi buat kamu juga harus. Duh sayang, kamu tuh ya udah banyak loh bantu aku dari awal, nemenin aku waktu lembur, saat aku stres.
Ya, jadi aku pikir kamu pantas lah dapetin ini. Makasih banget ya sayang. Tapi maaf nih, untuk tahun ini sepertinya aku nggak bisa ngerayain tahun baru bareng kamu. Nggak apa-apa ya. Hah? Kenapa? Emangnya ideku ini kurang bagus ya? Bukan begitu. Aku harus pulang ke Medan karena sudah bertahun-tahun aku nggak pulang. Dan spesial tahun ini semua keluarga besar akan kumpul. Aku udah kangen banget sama mereka. Maaf ya, aku bener-bener nggak bermaksud ngecewain kamu. Emangnya perlu banget ya tahun bareng keluarga? Kayaknya cuma buang-buang waktu aja deh. Lagi pula percuma lah tahun baru kalau nggak ada sesuatu yang baru atau yang mengesankan. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Gimana pun keluarga itu yang selalu support kita dalam keadaan apapun loh. Aku malah seneng bisa tahun baruan sama mereka. Gimana kalau uang ini untuk kamu ajak keluargamu jalan-jalan aja? Mereka pasti bahagia banget deh. Oke, nggak apa-apa kalau tahun ini kamu nggak bisa tahun baruan sama aku. Tapi next year ya kita tahun bareng-bareng. Aku akan booking jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kosongin jadwalmu ya. Benci, sakit hati, itulah yang ada di benak dan hati David. Tapi mau bagaimana lagi? Ia memutuskan untuk merayakan tahun baru seorang diri. Suatu pagi di perusahaan, direktur perusahaan itu, Pak Robert, membagikan bonus kepada seluruh karyawan berkat pencapaian perusahaan yang baik di tahun ini. Mereka mengadakan sebuah pesta kecil sebagai pesta perayaan dan pesta penutupan tahun. David, bagaimana kabarmu? Ya Pak, kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana? Kabar saya pun baik, Pit. Oh iya, ngomong-ngomong, tahun baru kamu merayakannya di mana? Saya mendengar karyawan dan karyawati di sini akan pulang ke kampung mereka masing-masing. Wah, saya sepertinya Jakarta aja Pak, nggak kemana-mana. Loh, kok kamu nggak pulang ke Bandung? Wah, bukannya apa ya Pak? Namanya tahun baru, Bandung itu pasti bakal macet banget. Udah gitu, perjalanannya itu loh, capek banget. Aduh, David. Macet 3 hingga 5 jam itu kan gak ada artinya. Saya merasa heran. Sepertinya selama kamu bekerja di perusahaan ini, kamu gak pernah pulang ke Bandung. Orang tuamu selalu menanyakan kabarmu pada saya. Iya, saya akan pulang Pak, tapi belum tahu kapan. Pit, sekarang saya akan berbicara kepada kamu sebagai teman ya. Sewaktu kamu masuk untuk pertama kalinya di perusahaan ini,
semoga kamu masih ingat. Kamu diantar oleh mama dan papamu. Untuk apa? Untuk menyaksikan kamu tanda tangan kontrak kerja. Saat itu mereka mengatakan kepada saya agar dapat membimbing dan memperlakukanmu dengan baik. Saya ingat itu. Tujuannya sederhana, Pit. Agar supaya kamu menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya, saat itu mereka mempunyai semangat yang tinggi. Mereka sangat antusias dan merasa bangga denganmu. Sungguh, ini sangat berharga. Itu menurut saya. Iya Pak, saya ingat kejadian itu. Tapi sepertinya Bapak belum tahu apa yang menjadi kegundahan saya. Sepertinya saya mulai paham. Memang pada waktu itu mamamu pernah bercerita bagaimana masa kecilmu pada waktu di sekolah dulu. Tekanan ekonomi dan faktor keuangan keluarga yang kurang baik membuat hidup menjadi cukup sulit, sehingga apa yang kamu inginkan tak bisa dituruti oleh mereka. Apakah karena keadaan itu kamu jadi membenci mereka? Iya betul. Waktu itu mereka memang berjanji untuk selalu memenuhi apa yang saya inginkan. Tapi mana buktinya? Sampai saat ini saya bisa sampai ke tahap ini itu juga saya kerja sendiri. Saya capek sendiri. Gak ada tuh campur tangan mereka. Saya merasa ya capek sendirilah. Sepertinya kamu tidak mengerti. Saya ini dari kecil hidupnya sudah sangat berkecukupan secara materi. Tapi apa kamu tahu, orang tua saya setiap hari sibuk di perusahaan. Gak ada waktu menemani saya tumbuh dewasa. Ketika saat mereka meninggal dan menyerahkan perusahaan ini pada saya merasa sangat sedih dan sedikit memiliki rasa kesal. Kenapa mereka lebih mementingkan pekerjaan dibanding saya? Sepi. Ya, itu yang saya rasakan. Saya iri padamu, Fit. Kamu punya orang tua sangat baik. Mau berjuang bersama, mengorbankan apa yang mereka punya, walau harus menyiksa diri sendiri. Tetapi mereka gak pernah minta apapun kan dari kamu. Ingatlah, Fit, cinta dan kasih sayang itu gak harus dari uang saja.
tapi dari pengorbanan dan ketulusan. Saya rasa keberhasilanmu saat ini gak pernah lepas dari doa dan dukungan mereka. Itu yang lebih penting, Fit. Tampaknya memang begitu. Saya sadar saya tidak pernah memikirkan apa yang sudah mereka perbuat buat saya. Malah saya lebih sering memikirkan diri sendiri. Egois mungkin. Ya, jangan sampai kamu menyesal, Fit. Dengan keberhasilanmu saat ini sebenarnya gak cukup untuk membalas apa yang sudah mereka lakukan. Setidaknya mereka sudah menjadi pendukung nomor 1 untukmu. Pulanglah, Fit. Mereka pasti rindu padamu. Ya Pak, terima kasih sebelumnya untuk perbincangan kita malam ini. Dan ya, terima kasih Bapak sudah mau membuka pikiran saya, memberikan pandangan-pandangan yang mungkin selama ini tidak terpikir oleh saya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Nah, bagus, Fit. Ini ada hadiah dari saya untuk Mama dan Papamu. Tolong disampaikan ya. Semoga bisa dipakai dengan baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluargamu. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. David segera memesan tiket untuk pulang ke Bandung menggunakan travel. Ia pulang dengan hati yang senang dan penuh harap. Ia rindu pada orang tuanya. Ya, tak ada lagi yang perlu ia sangka lagi. Semua gengsi, dendam, ego tak penting lagi baginya. Ya, sebentar. David? Sungguh ini kamu, Nak? Papa? Iya Pak, ini aku David. Aku pulang. Ayo, Nak, temui mamamu. Kasihan mamamu. Setiap hari menangis mikirin kamu. Sampai-sampai dia mau nyusulin kamu ke Jakarta. Tapi papa melarangnya. Karena kondisi mama yang sering drop. Lagi pula, Jakarta itu terlalu mahal bagi kami. Ma, Mama, David pulang, Ma. David, sungguh ini kamu, Nak. Kapan kamu datang, sayang? Ma, maafin David ya. David udah banyak salah sama Mama. David janji David gak akan ngulangin lagi. Dan David harap Mama gak bersedih lagi. Tapi bener kan? Mama gak apa-apa. David, tenang ya, Nak. Mama baik-baik saja.
Justru saat ini, Mama sangat bangga sekali punya anak seperti David. Mama salut, Nak. Kamu sekarang sudah menjadi anak yang berhasil. Kamu sekarang menjadi anak yang sukses. Dan apa yang menjadi cita-citamu selama ini sudah kamu dapatkan, Nak. Tenang saja ya sayang. Mama selalu baik-baik saja kok. Akhirnya malam tahun baru tiba. David dan keluarganya bersiap-siap merayakan tahun baru. Makanan lengkap, mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Ada juga banyak kado. Meski hanya merayakan tahun baru di rumah, itu tak menjadi masalah bagi mereka. Karena mereka tahu kebersamaan jauh lebih penting dari segalanya. Pa, Ma, coba sekarang Papa dan Mama ungkapin apa yang menjadi harapan atau resolusi untuk tahun baru ini. Fit, Papa bersyukur buat hari ini. Hari di mana kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan pergantian tahun. Hari yang sudah kami tunggu sejak 5 tahun terakhir. Biasanya tiap tahun baru, hanya kami berdua yang merayakannya. Sepi rasanya. Papa masih ingat, waktu kamu kecil, kamu suka ngajak kami lihat kembang api di depan rumah. Kamu juga selalu mengajak kami untuk jalan-jalan ke Ancol, melihat pergantian tahun. Tapi, Papa nggak bisa mewujudkannya. Papa minta maaf ya, Fit. Tapi Papa tahu, sekarang kamu bisa merayakan tahun baru di Ancol, bahkan di tempat-tempat yang indah yang kamu suka. Tapi walau bagaimanapun juga, tempat ini selamanya rumahmu, Fit. Papa dan Mama selalu menunggumu untuk kembali. Fit, di sisa hidup Papa ini, Papa hanya ingin bisa menghabiskan waktu bersama kamu dan Mama. Papa nggak tahu berapa lama lagi Papa akan hidup. Tapi yang pasti, Papa akan selalu menjadi pendukungmu nomor 1. Dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Kalau Mama, Mama selalu berharap bahwa kamu akan selalu sukses, Nak. Apa yang menjadi keinginanmu dapat terwujud. Dan kamu juga selalu dilindungi Tuhan. Selebihnya sudah dikatakan oleh papamu, Nak. Harapan orang tua itu sebenarnya gak banyak, Nak. Hanya saja Mama dan Papa minta untuk kamu itu meluangkan sedikit waktumu untuk kami. Karena biar bagaimanapun juga, kami adalah tempat untukmu bersandar, Nak, dari setiap masalah-masalah yang kamu hadapi. David tersenyum. Belum pernah ia merasa sebahagia ini. Walau banyak perayaan dan tempat indah yang sudah ia kunjungi selama ini, baru kali ini ia merasa bahwa momen ini membuatnya bahagia tiada tara. David sadar, selama ini apa yang membuatnya kuat sampai sekarang adalah orang tuanya, yang tak pernah lelah berdoa untuknya. Pa, Ma, David
minta maaf karena mungkin selama ini David egois. David sering banget nuntut ini dan itu ke papa dan mama, ya tanpa berpikir apa yang sudah papa dan mama berikan untuk David dari David kecil hingga saat ini. David janji David akan berusaha berikan yang terbaik dan sebisa mungkin David akan selalu luangkan waktu untuk papa dan mama. Paling tidak seminggu sekali mungkin David bisa pulang, atau ya papa dan mama bisa ikut David ke kota. Oh ya, Pa, Ma, ini ada sedikit rezeki untuk papa dan mama. David harap semoga ini bisa dipakai untuk renovasi rumah kita ya, dan juga bisa untuk cek up papa dan mama. Ya, David belum bisa kasih yang lebih, tapi David janji David akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Mereka pun merayakan tahun baru bersama, penuh kehangatan dan kebahagiaan. Seperti apa yang ada dalam sebuah lirik lagu, bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sejak saat itu, David selalu mengunjungi orang tuanya 1 bulan sekali. Jarak bukan lagi masalah, tapi kehangatan ini yang selalu David rindukan. Doa orang tua memanglah yang terbaik. David pun sekarang diangkat sebagai manajer menggantikan rekannya yang akan pindah ke luar negeri. David semakin meyakini bahwa berkat keluargalah ia bisa bertahan, dan sudah selayaknya setiap anak berbakti pada orang tua mereka. Meski sampai kapanpun, anak tak akan dapat membalas kebaikan orang tua setimpal dengan apa yang telah mereka berikan. Nah, ada kan Kak orang-orang yang gak rindu sama kampung halamannya? Wah iya ya, padahal kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana loh. Ya salah satunya dengan berkumpul bersama keluarga. Yes, aku setuju banget Kak. Ya, kita bersyukur ya, akhirnya David memutuskan pulang ke rumah dan menghabiskan tahun baru sama keluarganya. Bagi teman-teman, kami dari tim Kisah Sahabat mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini, sama seperti David, relasi kita dengan keluarga menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi kisahnya di channel ini, silahkan mengirimkan naskahnya ke email ks.kisahsahabat@gmail.com. Kami tim dari Kisah Sahabat mohon undur diri. Terima kasih. Demikianlah Kisah Sahabat kali ini. Kisah ini ditulis oleh Maria Elizabeth Winata. Para pemeran: Robert Ricora sebagai Bapak Direktur, Ignatius Herjamjam sebagai Bapak Bernard, Milka Wahyu Tri Utami sebagai Ibu Rani, Joshua sebagai Fidel, Alicia Angelica sebagai Vela, Yerio Darmawan sebagai David, dan narator dibawakan oleh Maria Elizabeth Winata. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.